Cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berapa waktu nih, selamat datang lagi nih di podcast kesayangan kita, podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Jadi kebetulan ini setup baru nih, studio baru. Mohon doa dari teman-teman sekalian. Mohon juga doa dari para seluruh Jawa Barat ya, se-Indonesia lah, supaya studio ini bisa berguna, berkah dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, teman-teman RW dan juga seluruh warga Kota Bandung. Gitu. Dan sore hari ini kita kedatangan Pak Haji baru nih. Selamat datang Pak Ketua Forum. Sudah berapa lama tidak hadir, hari ini kita bergabung lagi. Ya, hari ini sengaja kita paksa Ketua Forum untuk cerita tentang haji dia kemarin. Kebetulan memang kita banyak baca berita kan, haji tahun ini katanya haji terjelek katanya sepanjang penyelenggaraan haji, karena banyak sekali suami istri terpisah, terus kemudian jaraknya jauh, terus kemudian dan lain-lain lah masalahnya. Nanti kita kupas satu-satu. Cuman sebelumnya selamat datang dulu nih Pak Ketua Forum, Pak Novi di Indonesia. Mudah-mudahan ibadahnya mabrur. Amin, Ya, amin. bisa tolong cerita nih dari mulai daftar tuh berapa lama, mungkin untuk informasi juga untuk para warga kita kalau mau naik haji itu sesulit apa, karena orang berpikiran sulit, seharusnya sih nggak sulit ya. Gimana, silakan cerita nih Pak Forum. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak RW Gembul yang ngasih kesempatan pada sore ini kepada kami untuk bercerita pengalaman daripada ibadah haji tahun 2025 sekarang ini. Memang pendaftaran haji kami ini tahun 2013 dan berangkat 2025. Ya, Berarti lumayan ya. Kita 12 tahun untuk bisa menjadi tamu umum. Amin ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan tahun 2005 pada saat kami menjadi RW terpanggil jadi Ya, tamu. 2025 ya. Ya, itulah menjadi suatu hal berkah bagi RW. Jadi bagi yang ingin buru-buru naik haji ya cepet-cepet jadi RW dulu. Biar kepanggil. Syukur berkah ya. Iya kan, kita nggak punya gajinya ya Allah ya. Karena cerita RW ini sendiri terbawa sampai Haram, sampai Mekah, sampai Madinah juga. Ada ceritanya sendiri. Ada ceritanya, nanti cerita ya kita kupas satu. Oh iya, berarti untuk biaya awalnya itu kita setor berapa? Untuk tahun 2013 dulu, untuk kita mendapatkan porsi, untuk kita mendapatkan antrian, kita itu harus store 25 juta. Oh, 25 juta ya. 25 juta, terus kita dapat porsi, nanti kira-kira kita mau berangkat di tahun berapa. Oke. Terus kalau tahun ini jumlahnya berapa Pak? Karena kebetulan kalau saya dulu 2016 itu cuman 35 juta. Tahun ini berapa? Semua total Indonesia. pelunasan. Oh, pelunasan. Kalau biaya ongkos haji yang sebenarnya itu kalau nggak salah ingat itu kurang, yang diputuskan oleh pemerintah sama DPR itu kurang lebih 89 juta. 89 Subsidi kan ada subsidi. Tapi yang ditanggung oleh jamaah itu kurang lebih 58.750.000. Oke, 58. Tapi sisanya itu adalah nilai pengembangan dan subsidi dari Dan abadi umat ya. Sekitar 29 atau 30 juta lah. Berarti kira-kira cuma 60-an ya. 60 juta. Berarti sudah 2 kali lipat ya. Iya. Lumayan. Ya kalau 60 juta kita naik haji selama 40 hari, kalau di rata-rata ya sehari biaya hidup kita
di sana sama pesawat sama ini ya, kalau dihitung sama saya ya cukup lah, karena memang kita nginep di hotel, makan, beribadah, yang mana ibadah kita itu dikalikan sampai 10.000 kali. 100.000. Ya, iya. Di Haram, di Mata Madinah. kontanya ini masih deh. Masih. Ya, kalau dihitung-hitung seperti itu, ya tidak ada rugi. Iya, nggak ada artinya karena satu kali kita sholat pahalanya 100.000. 100.000 itu puluhan tahun. Jadi uang itu jadi nggak ada apa istilahnya, nggak kehitung lah kalau dibagi dengan jumlah pahala yang kita dapat. Iyalah. Nah, jadi alhamdulillah setelah 12 tahun jalan. Nah, sebelum berangkat ada kehebohan nggak? Misalnya persiapan apa? Biasanya suka nggak bisa tidur itu. Gimana? Ya alhamdulillah kita ikut KBHA dengan bimbingan baik itu dari KBHA yang ada maupun dari pemerintah yang diadakan di perkecamatan manasik. Itu kita cukup dibekali dengan apa itu rukun haji, apa itu wajib haji, dan kejadian-kejadian yang tidak boleh kita lakukan seperti sombong atau apa. Hal-hal itu sangat penting untuk kita supaya khusyuk dalam mengadakan ibadah. Itulah yang kita rasakan. Itu persiapan sebelum. Nah, pas berangkatnya gimana nih cerita? Memang kalau kita ambil ideal ya, mungkin orang mau berangkat haji itu bingung. Banyak sekali doa-doanya harus dihafalkan. Kadang-kadang kita baca Arabnya susah, bahasa Latinnya juga nggak ngerti. Nah, kalau artinya mungkin mudah dihafal. Tapi alhamdulillah Ustadz atau pembimbing kita, aduh Pak RW kalau memang susah niat di hati aja. Nah itu yang paling mujarab. Yang penting kita niat di hati. Oh iya betul. Jadi kalau misalnya pemberangkatan nih, misalnya udah tahu dapat berangkat, kemudian ada delay, misalnya harusnya tanggal 7 jadi tanggal 8, dan sempat seperti itu, atau misalnya visanya rambat, ada cerita seperti itu nggak tahun ini? Kebetulan untuk haji yang gelombang itu ada dua. Gelombang pertama itu yang ke Madinah dulu, gelombang kedua langsung ke Mekah. Yang kami dengar yang gelombang pertama yang ke Madinah, karena penyelenggara haji tahun 2025 ini di samping Kemenak yang penyelenggaranya di kita bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi yang diwakili oleh Syarikah atau CV atau badan usaha. Syarikah ya banyak banget ya. Yang itu yang awalnya mungkin kita tidak siap atau kita kurang kerjasama. Memang yang gelombang pertama banyak kejadian yang hotelnya terpisah, terus pengaturannya ada sampai yang dua hari 2 malam belum dapat hotel, itu ada. Saya dapat cerita teman saya 3 hari numpang di hotel orang temennya, 7 hari kemudian baru dapat kopernya loh. Ya itulah, memang ada. Tapi yang di gelombang kedua dengan perbaiki ini banyak perbaikan. Memang ada yang terpisah, tapi semua itu bisa ditanggulangi dengan baik. Dengan ya kita ada komplain, ada ini, dan pelaksana dari pemerintah Arab Saudi atau Syarikah sendiri dengan bimbingan kloter, mereka bekerja keras ya. Masalah-masalah ini bisa diselesaikan kalau yang di gelombang kedua ya. Di kloternya Bapak ada kejadian nggak suaminya di mana misalnya Mispalah, kemudian satunya lagi misalnya di apa nama Jarwal gitu, ada kejadian juga? Ada. Bisa bersatu nggak? Setelah beberapa hari bisa digabung ya. Terus yang pendamping terpisah ada. Ada, tapi ya setelah berusaha ya ada toleransi sedikit kita bisa begitu.
Terus pertama yang dirasakan Ya kebetulan pas lihat Kak. kebetulan kita ini kan gelombang kedua. Kan langsung Gelombang kedua berangkat dari Bekasi, embarkasi Bekasi, kita udah pakai ikhram. Pakai ikhram ini. Yang mana baju itu cuma biasanya kita latihan aja make. Di situ sudah ada perasaan, ini benar gak saya ini haji? Kalau udah baju pakai begini, masih belum ya. sadar sebelum kita lihat Iya. apa ya itu. Nah, setelah itu kita di pesawat di bimbingan niat umroh itu kan pertama datang. Nah, memang turun dari pesawat ke hotel, istirahat sebentar, kita umroh. Langsung umroh ya. Langsung umroh. Nah, di situ baru kita takjub lihat Mekah, Ka'bah yang tempat kiblat kita untuk setiap sholat. Yang selama ini kita cuma lihat di sajadah aja. Kalau sholat di masjid, sholat di rumah, selain ini kita lihat di sajadah. Cuma begitu saya lihat di sana, wah. Langsung doa pertama ya, Hazal Baita ya. Memang di situ ada perasaan, ya Allah, saya diterima di rumahmu. Saya yang hina ini, saya yang kotor ini, bisa hadir di sini. Ada perasaan seperti itu. Itu yang saya rasakan. Allah minta ini. Tapi itu apa ya? Masih merasakan yakin saya gitu. Masih berasa mimpi seperti Iya. Sepertinya masih belum sampai sana itu. Iya, melihat orang sama, mau putih, mau besar, mau hitam, mau apa, pakaiannya sama. Kita sama semua. Itulah yang saya rasakan, dan saya lihat orang berdoa, semua ada yang menangis. Nangis nggak doanya di situ? Ini ada cerita. Awal saya berdoa, kok rasanya, ya Allah, saya mau begini, mau itu, mau minta ini. Ya semua yang titip itu kita doain. Ya. Tapi doa itu kok datar aja. Kenapa nggak sampai kayak orang itu menyentuh gitu? Iya, menangis berseduh-seduh sampai mencucurkan air mata. Terakhir saya coba nanya sama sebelah, Pak, bagaimana cara berdoa supaya khusyuk kayak ini? Awalnya kita banyak jangan minta ampun dulu. Ya betul itu. Kita istighfar dulu. Biasanya datang sendiri. Selama ini saya salah untuk hal-hal yang kecil juga, saya sering berbohong kayak ini. Diajarin sama dia. Ya itu saya besoknya bukan hari itu ya, kita tawaf sunnah sering ke Arom waktu tertentu. Saya sempatkan untuk betul-betul megang Ka'bah ini, dan di situ saya kita obat lah, banyak berbohong, banyak salah, banyak menipu, kurang bersyukur. Kadang-kadang kata-kata yang keluar dari mulut itu tidak bisa, saking memang kita banyak menjawab. Di situ memang merasa kita itu menangis terseduh-seduh. Itu berarti saya merasa sudah dekat lah, saya minta ampun. Di situ memang, ini rupanya doa yang paling apa ya, kita itu benar-benar dekat sama Maha Pencipta. Memang biasanya kalau kita pengen merasa doa kita dekat sama Tuhan, biasanya istighfar itu kan secara harfiahnya kan pengakuan dosa. Iya. Ya Allah, saya banyak salah. Ya Allah, saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya sebagai orang tua terhadap anak kurang maksimal, sebagai suami kurang membimbing istri, kurang begini. Itu justru yang bikin kita menangis terseduh. Dan setelah itu baru kita meminta harapan ini ya mudah-mudahan setelah ini ada perubahan.
kalau diukur skala 1 sampai 10, Bapak pernah nggak itu merasakan di Indonesia atau di yang sholat selama ini kita berdoa tuh kok mengenanya sangat mengena di situ gitu di Indonesia ya, atau belum pernah merasakan seperti itu? Saya baru mungkin disiplin sholat itu ya beberapa tahun ke belakang. Ya mungkin juga bisa menyentuh itu karena di rumahnya Allah. Jadi mungkin teman-teman kita yang masih belum haji atau belum umroh, kita doakan sama-sama lah supaya merasakan apa yang dirasakan Pak Novi gitu. Memang sangat luar biasa sih kita kalau setidaknya kalau HP kan chargernya lama-lama habis 97, 98, dengan setiap kita kesana kan jadi full lagi. Kadang-kadang memang seperti itu imannya. Oke, itu dari ini baru masuk umroh nih. Terus masalah makanan di situ bermasalah nggak atau kesulitan untuk adaptasi dengan rasanya? Karena walaupun makanan Indonesia biasanya bumbunya kan awal-awal atau kemudian jadi bosan gitu. Kalau makan minggu pertama saya paksain makan dan tidak ada kendala. Terus yang kedua di sana buah-buahan sangat bagus. Wow, paling enak itu. Jadi setelah makan maksa buah-buahan, minum air. Tapi setelah minggu kedua, minggu ketiga lama-lama pesen juga. Yang awalnya nggak pernah jajan keluar, ya akhirnya ya sekalinya itu jajan terus. Terus bekal kita mie instan itu udah mulai keluar. Minggu pertama sih awet. Nah, itu nggak bosan kita ya. Dipaksain lah makan. Ya memang lama-lama memang harus tapi perasaan sih. Akhirnya ya mie instan lagi. Kalau ini yang dari hotel ya nggak kemakan lagi. Masih banyak kan yang biasanya yang jualan di bawah itu ada bubur kacang, ada karena banyak mukiminnya di situ. Iya. Wah, lengkap ya. Cuma memang tahun 2025 ini agak tertib. Mukimin orang jualan itu sangat sedikit. Oh, sangat sedikit. Nggak kayak dulu kata pembimbing itu. Benar. Saya sendiri sih nggak tahu keadaan sama cerita karena sebelum hajian itu polisi ceritanya nih, polisi Mekah atau Arab Saudi itu sudah keliling ya. Keliling setiap rumah itu dilihat yang bukan punya KTP Mekah itu diusir ke Jeddah semua. Jadi nggak begitu banyak yang dagang yang memang. Karena saya lihat di TV juga waktu puncak wukuf segala macam tidak seramai seperti biasanya. Karena memang mungkin juga karena haji-haji yang biasa lewat gurun atau apa itu dicekatin semua banyak di TV lewat drone segala macam gitu ya. Badal haji juga kayaknya tidak ada, kayaknya ya. Karena setiap ada yang di tanggal tertentu itu yang punya kartu nusuk aja yang ada. Oh ya, masuk selama musim haji sebelum puncak nih, masuk ke Masjidil Haram harus pakai barcode atau tidak kayak seperti tahun lalu waktu mau mendekati puncak? Karena di situ udah tidak ada orang yang lain. Kemarin itu jemaah haji enak, tidak ada pencegahan, tidak ada pengontrolan. Asal datang masuk ya bisa, asal pakai kartu. Karena tahun lalu itu nggak seketat ini, jadi masih banyak orang, jadi hanya pakai kartu nusuk sama barcode baru masuk gitu. Kemarin sih enggak. Aman. Ya alhamdulillah mah. Cuma waktu di Asmusnah baru puncak haji. Belum saya tanya itu tadi. Kan kita kan baru umroh. Selesai umroh. Ya umroh aman lah, setiap yang umroh wajib aman. Terus yang umroh sunnah. Kalau yang berapa kali umroh teh? Ya karena yang dipakai sama
dari KBH itu ada 3 kali Oh, kita 3. difasilitasi untuk Oh mabit iya ke iya iya. luar. Tapi Jadi kalau- ngebadalin umroh Iya, 3 kali. Kalau yang mandiri kita bisa sama teman-teman 4 orang nyewa taksi keluar, lihat di sana, balik lagi di balik Birali. lagi, itu ya per orang kena 15 real, 20 real, jadi kita gitu. Berarti oke. Udah sampai umroh nih kita ya. Terus Puncak Haji nih, Puncak Haji Puncak Haji nggak ikut tarbiyah berarti ya langsung. Nggak ikut tarbiyah Memang di ya. sana, kan ya. Nggak ikut tarbiyah ya langsung. Terus tendanya dapat tenda yang cocok nggak? Karena kebanyakan orang kadang-kadang satu tenda full banget. Terus tendanya banyak di berita juga didudukin orang lain. Di berita itu ada. Itu Bapak lancar-lancar aja. Alhamdulillah kemarin itu kan kebetulan kita punya dapat syarikah yang agak bonafit. Oke. Kebetulan memang tendanya juga nggak di dalam, ada di pinggir jalan, baik di Minanya maupun di Arafah. Oke. Jadi itu di pagar. Jadi yang bisa masuk ke tenda itu kita punya kartu syarikah SMA atau SEMA aja. Oke. Satu KBH Bapak berapa syarikah? Ada 3 atau 2. 3 atau 2. Terpisah. Gimana ceritanya teman-teman yang lain itu yang beda syarikah untuk gabung ke Bapak? Jadi bisa gabung atau tetap mereka bersama syarikahnya masing-masing? Pada akhirnya, kalau awal-awalnya mungkin berpisah ya. Pada akhirnya bisa bergabung atau tetap Kalau terpisah? yang satu syarikah beda syarikah satu kloter bisa gabung satu KBH. Tapi kalau yang satu KBH tapi beda kloter ada juga. Oh ada juga. Udah beda kloter, Oh, beda itu- syarikah. Oke, itu mungkin karena visanya terlambat kan? Iya karena bisa terlambat. Nah, Oke. itu ya sampai akhir terpisah. Memang kita sekali-sekali ada pertemuan. Karena dia berangkatnya lebih awal dan pulangnya juga lebih awal. Oke. Tapi kalau yang satu kloter diusahakan pada akhirnya bersama-sama. Kalau yang satu kloter. Jadi memang yang terpisah kalau memungkinkan yang rukun hajinya kita sama-sama dipanggil kalau nggak jauh. Tapi kalau yang bisa dititipkan, kita juga menerima titipan dari KBH lain. Oh istilahnya tukeran ya. Tukeran. Ini blok sini, Ya, blok sini. mungkin KBH itu punya grup mungkin ya. Waktu di hotel berapa orang Pak satu kamar? 4 orang ya. Ada yang 4, ada yang 5, kebetulan saya 4. Kalau dalam satu tenda berapa orang? Apa tenda besar semua? Tenda besar ya. Sekarang tendanya 100 orang kali. semi permanen ya. Oh sudah semi permanen ya. Permanen. Satu tenda itu setengahnya buat Perempuan. perempuan, setengah depannya buat laki. Kalau Oke. yang di Berarti 100 orang lebih kali ya. lebih. Dan di situ kita ya Itu tenda di mana? Di Mina apa di Arafah? di Arafah. Di Arafah. Oh di Arafah berarti udah besar. Saya dulu cuman kayak apa ya? Terpal biasa. Ini udah semi permanen. Udah semi permanen. Udah dikasih kasur. Oh di kasur juga. Enak dong. 4 lebar 48 cm, panjangnya 98. Oh. Itu jatah kita tuh kayak jatah di kuburan. Jadi Tas ingat. kita di sana, hotel kita di sana, makan kita di sana, ya sholat di sana. Ya, itu. Ya, Oke, sekarang kita masuk ke Puncak Haji nih, Arafah nih ya, di Arafah. Ada beda nggak sama hari-hari yang lain menurut Bapak waktu itu? Biasanya kan puncak di Arafah itu kan setelah zuhur tuh. Ya, Ada aura beda atau bedanya apa sih? Misalnya berdoa, ini kan satu doa waktu yang paling mustajab kan, dan itulah yang memang dicari jamaah haji seluruh dunia loh. Apa yang Bapak rasakan di situ? ya memang kita dibawa suasananya oleh pembimbing, oleh
yang membimbing kita di sana, seolah-olah ini adalah hari terakhir kita. miniatur Padang Arus, Hari pembalasan. memang itu memang dirasakan bahwa kita itu siapapun. Ya saya kebetulan ada kepala instansi tertentu, pejabat semua kan sama, pakaiannya sama, tidurnya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Akhirnya kita berpikir di sana itu ya yang maha besar itu ada dan kita ini bukan siapa-siapa di situ. Nah disitulah kita mulai berpikir memang kita hidup ini hanya untuk untuk ibadah. Tapi satu pesan dari haji itu sebenarnya adalah, menurut saya pribadi dan mungkin juga ada pendapat pendapat guru-guru kita ya, ibadah haji itu adalah sebenarnya secara langsung ataupun tidak langsung memuliakan wanita. Ya. Kenapa memuliakan wanita? Wanita lengkap bajunya, bebas dan lengkap. Laki-laki dihinakan sekali dalam itu. Kenapa? Karena memang dia pemimpin keluarga. Saat ini kamu bukan apa-apa loh, gitu. Nggak pakai apa-apa, cuman baju, kain dua gitu loh. Luar biasa. Banyak Udah, itu terus kemudian bermalam di Musdalifah sama hotel 1000 bintang, merasakan lah itu. memang di sini ada sedikit ada sesuatu yang kurang dari direncanakan. Awalnya yang mulur istilahnya, yang cuma di Musdalifah itu cuma mampir langsung ke Mina. Itu orang-orang tua sama orang-orang yang fisiknya kurang mampu. Dan itu dilaksanakan. Tapi karena memang yang naik haji banyak, situasinya banyak, kita kebetulan kelompok kita itu dapat bagian dari ke Musdalifah, dari Arafah ke Musdalifah itu awalnya jam 4 sore jadwalnya, tapi karena mundur baru dapat jam 8 atau jam 9, terus macet, baru sampai Musdalifah itu setengah 12. Kloter kita mobil berhenti, tadinya pintu bus itu udah dibuka, tapi nggak berlama ditutup lagi, langsung jalan lagi. jadi kita nggak boleh turun karena macet, karena suasana ya. Di Musdalifah itu udah penuh orang, karpet itu udah penuh orang, ini udah penuh, kita dikelilingi aja. Keliling sampai jam 12 lebih, karena rukunnya tetap 5, sampai di sana ya. Kita bergerak ke Mina. Jadi memang di situ ada sedikit ada yang tidak terima, ini sah nggak haji kita, kita tidak mabit di Musdalifah. Ya kemarin diterangkan sama Ustadz sama ini bahwa situasi begini semua. Yang penting kan nyampe di situ. Sampai di Musdalifahnya ya kita sampai ke akhirnya ya sampai ke Mina kurang lebih jam setengah 2 dini hari. Nah, cuma ada yang cerita nih yang nginep di Musdalifah itu awalnya ditarik sama bus dari subuh sampai ke sini, tapi karena kondisi macet dan kondisi tidak menentu, mereka jalan kaki kurang lebih 6 sampai 7 kilo itu, dengan bawaan makanan sama ransel yang perlengkapan 3-4 hari kan itu mau. Nah disitulah banyak terjadi yang di TV, yang pingsan, yang ini ya itulah. Karena saya begitu sampai Mina lihat ada teman-teman juga yang ini, kita coba lihat ya
kita bantu, tapi memang pengatasannya cukup baik. Siap kalau gitu. Oke Pak Dayah, terima kasih banyak nih Pak Haji cerita tentang pengalaman hajinya tahun 2025 ini, dan kita berdoa semua teman-teman yang nonton kita, teman-teman RW kita semuanya bisa dipanggil Allah umroh maupun haji. Ya. Sedikit ini kenapa tadi dari awal saya bilang RW. Di sana hampir semua punya jabatan, punya pekerjaan, punya profesi. Tapi karena ada satu orang yang manggil saya Pak RW, itu hampir satu dokter, ibu-ibu apa, Pak RW, Haji RW. Jadi terkenal ya. Iya, jadi memang RW itu apa ya, satu walaupun jabatannya banyak orang nggak suka, berarti sampai ke penghargaan. Masih dihargai. RW bukannya umpamanya ini Pak Dewan, Pak Kepala, nggak ada Pak RW. Ya itu ya, ini bagi para RW supaya berbesar hati bahwa kita jadi RW ini semangat terus. Nah, itu yang sampaikan. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Novi, dan mudah-mudahan podcast kita ini didengar bagi seluruh warga Cisaran dan seluruh Bandung dan bermanfaat ya. Demikian teman-teman sekalian, para penontonnya RW Caper cerita perjalanan keluarga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, dan jangan lupa supaya kita semangat, subscribe, komen, dan mungkin topik-topik apa yang harus kita bahas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.